Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Waria ini tobat setelah mendengar suara seseorang membaca ayat Al-Quran. Takdir Allah dan cinta adalah dua elemen yang menyatu dalam perjalanan hidup kita. Seperti alur sungai yang mengikuti arah yang telah ditentukannya, takdir Allah menjadi pemandu perjalanan kita. Meski seringkali takdir itu terasa seperti misteri, kita percaya bahwa Allah yang maha mengetahui telah merencanakan segala sesuatunya dengan penuh hikmah. Dalam perjalanan ini, cinta adalah pilar yang memberikan warna pada setiap langkah. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, dan cinta kepada diri sendiri merupakan cermin dari kebijaksanaannya. Sebagaimana Allah mencintai kita tanpa batas, kita juga dipanggil untuk mencintai dengan tulus dan ikhlas. Takdir Allah dan cinta adalah dua kekuatan yang saling terkait dalam kehidupan kita. Di balik setiap ujian tersimpan kebijaksanaannya yang melampaui pemahaman kita. Dalam setiap kisah cinta ada jejaknya yang mengarahkan kita pada kebaikan dan keberkahan. Begitupun dalam cobaan atau kegembiraan, kita berserah pada takdirnya sambil menjalani hidup dengan cinta sebagai panduan. Cinta kepada Allah memberikan arti pada setiap detik perjalanan ini, sementara takdirnya menjadi peta jalan yang kita ikuti. Dalam kebersamaan dan kesendirian, kita merenungi kebesarannya dan bersyukur atas setiap jalanan cinta yang diberikannya. Sebab di dalam takdir dan cintanya, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Dengan hati yang penuh syukur, kita melangkah dalam takdirnya, sambil menjadikan cinta sebagai kompas setia. Kita yakin bahwa di balik setiap cerita hidup, ada rencana indahnya yang terungkap dengan sempurna. Di semua desa kecil yang tersembunyi di balik hamparan hutan yang lebat, hiduplah seorang lelaki muda bernama Karyoto. Kehidupannya yang sebatang kara dimulai sejak usia muda, ketika orang tuanya meninggal karena wabah yang melanda desa mereka. Karyoto yang saat itu masih berusia 15 tahun tiba-tiba harus menghadapi kenyataan kehidupan tanpa keluarga. Meski terpukul oleh kehilangan, Karyoto tidak menyerah pada keadaan. Dia memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan keberanian dan tekad yang kuat. Karyoto belajar bekerja di ladang milik tetangga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun kehidupan sebatang kara seringkali tidak lepas dari cobaan. Karyoto, seorang lelaki muda yang hidup serba kekurangan, telah mengalami berbagai rintangan sejak kecil. Orang tuanya meninggal ketika dia masih remaja, meninggalkannya sebatang kara tanpa dukungan finansial. Meski memiliki keinginan besar untuk melanjutkan pendidikan tinggi, Karyoto harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kondisi keuangannya tidak memungkinkannya untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Namun Karyoto tidak menyerah pada mimpinya. Dia memutuskan untuk bekerja paruh waktu sambil mencari peluang-peluang beasiswa atau program bantuan pendidikan yang dapat membantunya mewujudkan impian tersebut. Meskipun pekerjaan yang dia lakukan tidaklah muluk, seperti menjadi buruh bangunan atau tukang kebun, Karyoto menjalani setiap pekerjaan dengan penuh dedikasi dan semangat. Meskipun dalam keadaan keterbatasan dan tanpa ijazah, memutuskan untuk mencari pekerjaan yang dapat memberinya penghasilan secara tepat. Setelah melalui berbagai pertimbangan, ia memutuskan untuk menjadi tukang parkir di sebuah pusat perbelanjaan yang ramai. Setiap hari Karyoto bangun pagi-pagi untuk mencari pelanggan yang membutuhkan tempat parkir. Dengan ramah dan penuh semangat, ia memberi arahan kepada pengendara yang datang, membantu mereka menemukan tempat parkir yang aman dan nyaman. Meskipun pekerjaannya terlihat sederhana, Karyoto melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kondisi Karyoto secara perlahan-lahan membaik seiring berjalannya waktu. Pendapatan yang ia peroleh dari menjadi tukang parkir membantunya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi beban kehidupan. Meski pekerjaannya tidak dianggap prestisius oleh beberapa orang, Karyoto bangga dengan pekerjaannya karena ia tahu bahwa ia bekerja keras untuk mencari nafkah dan menghadapi kenyataan hidupnya dengan penuh tanggung jawab. Suatu hari, ketika Karyoto sedang menjaga parkir di ruko, tiba-tiba datang segerombolan preman yang mengaku-ngaku sebagai pemilik wilayah dan meminta jatah preman kepada Karyoto. Tapi entah mengapa, Karyoto tidak ingin memberi uang kepada preman itu, hingga terlibat adu mulut dengan seorang preman setempat. Preman tersebut merasa memiliki hak eksekutif atas lahan parkir di sekitar pusat perbelanjaan dan tidak senang melihat Karyoto bekerja di sana.
Adu mulut tersebut akhirnya berubah menjadi perdebatan yang memanas. Dengan preman tersebut mencoba mengintimidasi Karyoto dengan ancaman, namun Karyoto yang telah menghadapi banyak rintangan dalam hidupnya tidak gentar. Dia tetap tenang dan mencoba menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah usaha yang sah dan tidak merugikan siapapun. "Hei Karyoto, apa yang kamu pikirkan? Berani-beraninya kamu bekerja di sini. Ini tanahku," teriak preman itu. "Maaf Pak Rudi, saya hanya bekerja sebagai tukang parkir, tidak bermaksud merugikan siapapun," jawab Karyoto tenang. "Kamu tidak tahu aturan di sini ya? Lihat ini. Ini milikku dan tidak boleh ada yang parkir di sini tanpa seizin saya. Kalau kamu mau buka lahan parkir di sini, kamu harus bayar uang sewa 500.000 per bulan," ancam si preman. "Sewa? Kalau tidak mau bagaimana?" "Oh, mau kurang ajar nih anak," teriak preman itu. Preman itu pun akhirnya mengajak beberapa temannya untuk menghajar Karyoto hingga babak belur. Tidak ada satupun orang di sana yang berani melerai perkelahian itu, karena memang preman itu adalah orang paling berpengaruh di daerahnya. Setelah insiden yang mengguncangkan itu, Karyoto memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan langkah yang lemah dan wajah yang babak belur. Langit gelap mulai ditutupi awan, memberikan isyarat akan hujan yang akan segera turun. Perjalanan pulang Karyoto terasa berat. Setiap langkah yang diambilnya menimbulkan rasa sakit di setiap bagian tubuh yang terluka. Namun dia terus maju dengan keberanian yang dimilikinya. Hujan mulai turun pelan-pelan, tetapi Karyoto tidak punya pilihan selain terus berjalan. Karyoto duduk di ruang tamu yang masih dipenuhi bau basah dan aroma hujan. Tubuhnya yang lelah dan luka-lukanya yang terasa sakit membuatnya merasa hampa. Dalam keheningan rumah yang diselingi dengan suara hujan yang mengguyur atap, Karyoto menemukan dirinya terjebak dalam sepi yang menyedihkan. Air mata Karyoto mulai berlinang dan suara tangisnya menyatu dengan dentingan hujan. Dia meratapi nasibnya yang penuh liku-liku, hidup sebatang kara, berjuang tanpa henti hanya untuk dihantam oleh kenyataan yang keras. Karyoto tidak bisa menahan beban yang terlalu berat di pundaknya. Sesenggukan dan air mata yang tumpah membuat hati Karyoto semakin terbuka. Ia merasa sendirian di dunia yang keras ini, merindukan kehangatan sebuah keluarga yang sudah lama ia kehilangan. Hujan yang semakin deras seolah-olah mencerminkan kepedihan dalam hatinya. Dalam keheningan itu, Karyoto berbicara pada dirinya sendiri. "Kenapa hidup selalu memberikan ujian? Mengapa setiap usaha yang aku lakukan selalu bertemu dengan rintangan? Aku hanya ingin hidup dengan tenang dan bahagia." Air mata Karyoto jatuh ke lantai kayu yang kedinginan. Ia meratapi keadaannya yang sulit, merindukan tempat yang bisa ia sebut sebagai rumah, bukan hanya sekedar tempat berteduh. Suara hujan yang semakin keras menjadi teman setianya, seolah-olah alam turut merasakan kepedihan yang ia alami. Namun di tengah kesedihan dan kehampaan, ada kekuatan yang tumbuh di dalam diri Karyoto. Ia tahu bahwa air mata ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan ungkapan dari kekuatan untuk bertahan. Dengan tekad yang baru muncul dari dalam hatinya yang terluka, Karyoto berdiri, mencoba menghapus air mata yang masih membasahi pipinya. Pagi itu setelah malam yang penuh air mata, Karyoto bangun dari tempat tidurnya yang sederhana. Tubuhnya masih lelah dan luka-lukanya masih terasa nyeri. Karyoto memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai tukang parkir. Karyoto duduk di sudut ruangan rumahnya yang sederhana, memandangi langit yang terbentang di luar jendela. Ia merenung, melamun tentang masa depannya yang belum tergambar jelas. Hujan pagi yang lembut memberikan sentuhan menenangkan pada keheningan ruangan. Dalam beberapa hari berikutnya, Karyoto menganggur di rumah. Ia menemukan waktu untuk merenung. Saat Karyoto tengah terdiam dalam lamunannya, pintu rumahnya perlahan terbuka. Miska, seorang teman lama yang telah lama tidak bertemu dengannya, memasuki ruangan. Wajah Miska tampak terkejut melihat kondisi Karyoto yang masih terlihat lelah dan terduduk di sudut ruangan yang hening. "Karyoto, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" Miska berseru dengan sorot mata yang penuh kekhawatiran. Karyoto tersenyum lemah. "Hai Miska, maafkan keadaanku yang sedikit berantakan. Aku baik-baik saja." "Aku lihat kamu dalam keadaan yang tidak biasa. Ada apa, Karyo?" Karyoto memberi isyarat agar Miska duduk di sebelahnya. "Aku sudah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku sebagai tukang parkir, Miska. Hidupku seperti butuh arah yang baru." Sementara mereka duduk bersama, Miska memandang Karyoto dengan tajam. "Karyo, aku punya ide. Bagaimana kalau kamu bergabung denganku sebagai pengamen? Aku yakin kita bisa mencari nafkah bersama, dan mungkin ini juga bisa menjadi jalan baru untukmu." Karyoto terkejut mendengar tawaran itu, tapi ia merasa terbuka untuk mencoba sesuatu yang baru. "Pengamen," gumamnya. Wajar saja jika Karyoto terkejut, pasalnya Miska adalah seorang waria atau wanita setengah pria yang memang bekerja sebagai pengamen jalanan. Bukan hanya rahasia umum lagi kalau pekerjaan waria di jalan bukan tentang mengamen saja, tapi juga menjadi waria penghibur bagi lelaki-lelaki kesepian di luar sana. Akhirnya, dengan keterpaksaan dan terpojok oleh keadaan ekonomi, Karyoto menyetujui ajakan Miska untuk menjadi pengamen. Dan dirinya merubah namanya menjadi Aural.
Karyoto alias Aurel pun mulai karirnya menjadi pengamen. Karyoto tampil dengan glamor dengan wig berwarna pink dan suara yang sengaja dia ubah menjadi perempuan. Aurel memilih dandanan tebal, menggambar garis di matanya yang membuatnya terlihat lebih tajam dan ekspresif. Bibirnya diberi sentuhan warna merah muda yang ceria, menciptakan kesan riang di tengah keramaian jalan. Pada awalnya mereka merasakan rasa malu dan canggung, tapi seiring berjalannya waktu mereka tampil nyaman dan semakin percaya diri. Tak hanya menghibur dengan musik, tapi juga dengan penampilan visualnya, Aurel berhasil menarik perhatian banyak orang. Tidak jarang mereka yang lewat memberikan saweran berupa uang receh. Ketenaran Aurel dan Miska sebagai musisi jalanan dengan penampilan yang memukau tidak luput dari perhatian banyak orang, termasuk dari dunia musik lokal. Suatu hari ketika mereka sedang tampil di sudut jalan yang ramai, seorang agen dari sebuah band dangdut terkenal lewat dan mendengarkan mereka berdua. Terkesan dengan keunikan dan energi yang mereka bawa, agen tersebut mendekati Aurel dan Miska setelah pertunjukan selesai. "Aurel, Miska, kalian luar biasa. Suara dan penampilan kalian sungguh memikat hati banyak orang," ucap agen tersebut dengan senyum ramah. Mereka yang awalnya tidak percaya diri sekarang merasa kebingungan dihadapkan pada tawaran yang menarik ini. "Kami hanya pengamen, Pak. Apa yang bisa kami lakukan untuk band dangdut?" tanya Aurel dengan penuh rasa penasaran. Agen itu menjelaskan bahwa band dangdut tersebut ingin menggandeng mereka sebagai penyanyi tambahan dan memberikan sentuhan segar pada musik mereka. "Kalian cantik, seksi. Kalau kalian bergabung dengan band saya dengan ditambah sedikit goyangan, aku jamin kalian bakal kaya raya," tambah agen tersebut. Setelah mendiskusikannya lebih lanjut, Aurel dan Miska setuju untuk bergabung. Dalam waktu singkat, Aurel dan Miska berhasil menyatu dengan atmosfer musik dangdut dan membuktikan bakat mereka yang luar biasa. Pertunjukan pertama mereka bersama band dangdut menjadi sorotan utama di berbagai acara musik dan panggung-panggung terkenal. Ciri khas goyangan yang heboh dari Aurel membuat banyak lelaki berteriak kegirangan. Setelah selesai manggung, banyak dari para penonton panggung itu menawar Aurel untuk menemani malam sepi mereka. Walaupun para lelaki itu tahu bahwa Aurel memiliki nama asli Karyoto dan laki-laki, para lelaki hidung belang itu tetap mau membayar mahal Aurel untuk memuaskan hasrat mereka. Seiring berjalannya waktu, nama Aurel menjadi semakin dikenal di industri musik dangdut. Ia tampil di berbagai panggung dari acara lokal hingga panggung besar di kota-kota besar. Kehadirannya di setiap konser selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemar yang terpukau oleh pesonanya. Dalam perjalanan panggung ke panggung, Aurel tidak hanya menjadi penyanyi dangdut yang handal, tapi juga seorang waria penghibur yang biasa memuaskan hasrat orang-orang yang membutuhkan. Kehidupan Aurel yang dulunya penuh dengan kesusahan dan tantangan mendadak berubah secara drastis setelah menjadi penyanyi dangdut yang sukses. Penampilannya yang memukau membuatnya mendapatkan sorotan, dan para penonton tidak ragu-ragu memberikan saweran berlimpah sebagai bentuk penghargaan atas penampilannya yang luar biasa. Jika dirasa job sepi, Aurel akan melakukan open BO dan menginap di hotel saat ia memiliki pertunjukan di kota tertentu. Suatu malam yang gelap, Aurel pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Meskipun kehidupannya terlihat gemilang dari luar, namun di balik sorot panggung, ia memiliki beban dan tekanan yang sulit diungkapkan. Kepenatan dan kesepian terkadang membuatnya mencari pelarian dalam minuman. Dalam keadaan mabuk, Aurel berjalan pulang dengan langkah yang tidak mantap, namun di tengah perjalanannya dia mendengar suara merdu seorang perempuan yang tengah mengaji di musola di sekitar jalan yang dilaluinya. Suara tersebut seperti melodi yang menenangkan dan memberikan sentuhan kesucian di tengah kegelapan malam. Suaranya yang merdu membius Aurel dan tanpa disadarinya, dia berjalan mendekati musola. Ketika sampai di pintu musola, ia duduk di ambang pintu dan mendengarkan penuh perhatian. Suara perempuan itu penuh hikmah dan ketenangan, memberikan sentuhan yang berbeda pada hati Aurel. Mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, Aurel merasakan kedamaian yang lama hilang. Terdengarlah ayat-ayat yang berbicara tentang kehidupan, kesabaran, dan keberanian. Suara itu seolah-olah membawa cahaya ke dalam kegelapan hatinya yang penuh dengan kesedihan. Saat perempuan yang tengah mengaji itu selesai, ia keluar dari musola dan melihat Aurel yang duduk di ambang pintu. Dengan penuh kebaikan, perempuan itu mendekati Aurel dan bersapa, "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" Aurel yang masih sedikit terhuyung-huyung akibat efek minuman merasa terharu. Ia menceritakan secuil kisah hidupnya, beban yang ia rasakan dan bagaimana suara merdu itu memberikan ketenangan pada saat yang tepat. Tapi belum juga mendapatkan jawaban dari wanita itu, Aurel malah langsung pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam apapun. Entah apa yang terjadi, setelah malam itu di musola, Aurel mulai merenung lebih dalam tentang kehidupannya. Meskipun kesuksesannya sebagai penyanyi dangdut membawa banyak hal baik, namun ia juga merasakan beban yang cukup berat. Aurel menyadari bahwa industri hiburan tidak selalu memberikan kebebasan dan kenyamanan, terutama bagi seorang wanita seperti dirinya. Aurel seringkali mengalami pelecehan verbal dan sikap tidak pantas dari beberapa pihak yang merasa bebas untuk melecehkannya. Meskipun ia mencoba untuk memusatkan perhatiannya pada musik dan penggemarnya, namun beban tersebut semakin bertambah dan rasa lelah mulai menyelimuti dirinya.
Setelah pertemuan di musola, Aurel mulai merasa perlunya perubahan dalam hidupnya. Ia merasa bahwa sudah saatnya untuk memberikan perhatian pada dirinya sendiri, bukan hanya sebagai penyanyi dangdut, tetapi sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan haknya sendiri. Aurel memutuskan untuk memberi istirahat sejenak dari panggung dan sorotan media. Ia merasa perlunya waktu untuk menyembuhkan diri, baik secara fisik maupun mental. Aurel mencari dukungan dari teman-teman terdekatnya dan memulai proses penyembuhan. Pada suatu hari yang cerah, setelah perjalanan pemulihan dari refleksi diri, Aurel alias Karyoto kembali ke musola, yang pernah menjadi saksi perubahan kecil dalam hidupnya. Ia merindukan kedamaian dan kebijaksanaan yang ia temukan di tempat itu. Saat masuk musola, Aurel melihat seorang wanita yang tengah khusyuk berdoa, dan ini bukan wanita yang sama seperti sebelumnya. Wanita itu yang kemudian mengenalkan diri sebagai Aisyah, merasa tersentuh oleh perubahan positif dalam diri Aurel Waria yang memiliki nama asli Karyoto. Mereka berbicara dengan tulus di ruang doa. Aisyah merasa bahwa Karyoto mungkin butuh bimbingan lebih lanjut dalam perjalanan spiritualnya. Karyoto, maksud saya Aurel, aku ingin memperkenalkanmu dengan seorang ustadz. Dia bisa membantu membimbingmu dalam perjalanan spiritual dan pertobatanmu, ujar Aisyah dengan lembut. Aurel yang saat itu merasa hatinya kembali terbuka untuk menerima perubahan, menyambut ajakan tersebut dengan senang hati. Mereka berdua pun pergi bersama menuju rumah ustadz terkemuka yang terkenal sebagai pembimbing rohania di wilayah tersebut. Ustadz itu dengan ramah menerima kedatangan Aurel alias Karyoto dan Aisyah. Mereka berbicara tentang perjalanan hidup Karyoto yang kini masih berdandan sebagai Aurel, beban yang pernah ia rasakan dan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan Sang Pencipta. Ustadz memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk bagaimana memperkuat keimanan serta memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Pada saat itu, Karyoto alias Aurel mengakui dosa masa lalu dan keputusan-keputusan yang mungkin telah membuatnya menjauh dari jalan yang benar. Tangisnya pun pecah membanjiri pipinya. Dia merasa terbebani oleh dosa-dosanya yang kini menjadi beban besar dalam hati. Melalui tangisan itu, dia menyadari bahwa kebaikan dan keikhlasan yang ia cari harus dimulai dengan mengakui dan menyesali kesalahan masa lalu. Setiap tetesan air mata seperti menjadi doa yang tulus, memohon ampun dan petunjuk dari Sang Maha Pengampun. Tangisannya menjadi langkah awal dalam proses penyucian hati dan perbaikan diri. Meskipun penuh penyesalan, namun tangisan itu juga menjadi titik awal pemulihan dan kembalinya ke jalan yang benar. Dalam proses tobat dan penyucian hati, sang ustadz merasa bahwa langkah yang sangat penting bagi Aurel alias Karyoto adalah untuk kembali bersyahadat, menegaskan iman dan kesungguhan hatinya dalam menghadapi perubahan hidup. Ustadz tersebut merasa bahwa bersyahadat adalah langkah awal yang kuat menuju kesucian dan kembali ke jalan yang benar. Suatu hari di dalam musola yang kembali menjadi saksi perjalanan spiritualnya, sang ustadz meminta dirinya untuk duduk di hadapannya. Dengan penuh kelembutan, ustadz menjelaskan makna dan pentingnya bersyahadat kembali sebagai simbol perubahan dan kesungguhan dalam hidup. Ya Allah, dengan hati yang bersih dan tulus, kami bersyahadat kembali. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau dan Muhammad adalah utusanmu, ucap Karyoto yang kini telah berubah sepenuhnya dengan lantang, disaksikan oleh ustadz dan Aisyah. Suara syahadat yang diucapkan oleh Karyoto terdengar tulus dan penuh makna. Tangisan dan penyesalannya menjadi getaran spiritual yang mengisi ruangan musola. Ustadz dan Aisyah merasa senang dan yakin bahwa langkah ini akan membawa berkah dalam perjalanan rohanianya. Setelah bersyahadat, sang ustadz memberikan nasihat dan petunjuk lebih lanjut tentang cara menjaga dan memperkuat iman. Karyoto diberikan doa-doa yang dapat membantu dalam perjalanan spiritualnya, dan ia merasa semakin kuat untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang akan datang. Proses ini bukanlah akhir dari perjalanannya, melainkan awal dari fase baru dalam hidupnya. Bersyahadat kembali adalah langkah pertama dalam membangun fondasi spiritual yang kokoh, dan dirinya siap untuk terus belajar, tumbuh, dan mendekatkan diri pada Allah. Perubahan dalam diri Karyoto bukan hanya terlihat dari sudut pandang materi atau karir, tetapi lebih dalam pada perubahan batin dan spiritual. Ia merasakan kelegaan dan ketenangan yang selama ini dicarinya, dan bersama dengan bimbingan sang ustadz dan dukungan Aisyah, ia siap menjalani hidup dengan penuh keimanan dan kebahagiaan sejati. Hingga beberapa bulan setelahnya, Karyoto ternyata menaruh hati pada Aisyah, wanita yang memiliki suara merdu saat membaca Al-Quran di musola yang telah menggetarkan hatinya. Dirinya dengan percaya diri mengungkapkan perasaannya kepada Aisyah. Di dalam malamnya, Karyoto selalu berdoa dan bermunajat untuk pengampunan segala dosanya dan juga memohon rahmatnya untuk mencintai seseorang yang telah merubah hidupnya. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan penuh kerendahan hati, aku mengucapkan rasa cintaku kepadamu. Engkau adalah sumber segala cinta dan kebaikan. Ampunilah dosa-dosa hamba yang lemah ini, dan perkenankanlah aku mendekatkan diri kepadamu. Wahai pemilik segala cinta, bimbinglah aku untuk mencintaimu dengan sepenuh hati. Berikan aku kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan ridhomu, sehingga setiap langkahku menjadi tanda cinta kepadamu. Ya Allah, dalam cintamu yang tak terbatas, aku menemukan kebahagiaan dan kedamaian.
Ajarkan aku untuk mencintai makhlukmu dengan tulus, sebagaimana engkau mencintaiku. Bantu aku memahami bahwa cinta sejati adalah cinta kepadamu. Dengan rasa syukur dan cinta yang mendalam, aku bersyukur kepadamu ya Allah, atas setiap karunia dan ujian yang engkau berikan. Semoga cinta ini memandu langkahku menuju keridhoanmu, dan aku dapat menjadi saluran kasih sayangmu kepada seluruh makhlukmu. Ya Roman, kuatkan hatiku agar dapat mencintai sesama dengan penuh pengertian dan toleransi. Jadikanlah cintaku kepadamu sebagai sumber kebaikan bagi semua orang yang ada di sekitarku. Semoga cintaku kepadamu menjadi cahaya yang menerangi setiap sudut kehidupanku. Dengan rasa takjub dan cinta yang membara, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau adalah cinta yang tiada tarah, dan aku berharap agar cintaku kepadamu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Tanpa diduga, Aisyah menerima pernyataan cinta Karyoto meski ia tahu keadaan Karyoto dan masa lalunya. Hingga keduanya pun berencana untuk menikah. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Desa kecil itu dipenuhi dengan kebahagiaan dan persiapan untuk pernikahan Karyoto dan Aisyah. Rumah Karyoto yang dulu pernah dikenal sebagai tempat yang gelap dan hampa, kini dihiasi dengan bunga-bunga segar dan lampu-lampu berwarna, menciptakan atmosfer yang hangat dan penuh kasih. Pernikahan mereka diadakan di lapangan desa, di bawah langit yang cerah. Desa itu hadir dalam jumlah besar untuk menyaksikan pernikahan yang unik ini. Karyoto yang dulu seringkali terlihat dengan botol minuman keras kini berdiri dengan gagah di pelaminan, memakai baju adat yang bersih dan rapi. Matanya bersinar cerah, mencerminkan kebahagiaan yang sebelumnya mungkin tidak pernah ia rasakan. Aisyah memakai gaun pengantin sederhana yang indah, melangkah ke pelaminan dan senyuman yang memancarkan kecantikan dan ketulusan. Ia dihiasi dengan mahkota bunga yang menambah pesona kesederhanaan yang dimilikinya. Kedua mempelai saling berhadapan di hadapan imam yang akan menjadi saksi dari janji suci mereka. Imam memulai prosesi pernikahan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang penuh makna, menciptakan atmosfer keheningan yang syarat dengan rasa suci. Karyoto dan Aisyah saling memandang dengan mata penuh cinta dan keyakinan. Mereka berjanji untuk saling mendukung dalam suka dan duka, bersama-sama mengarungi kehidupan yang baru. Setelah acara akad, mereka saling memberikan cincin sebagai tanda ikatan yang tak terputus. Desa itu gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai yang merayakan persatuan dua hati yang telah bersatu. Karyoto dan Aisyah melangkah keluar dari pelaminan dengan tangan yang bersatu, menandakan awal dari petualangan hidup yang baru. Pesta pernikahan pun dimulai. Desa kecil itu menjadi penuh dengan tawa, nyanyian, dan tarian. Makanan lezat dan hidangan tradisional disajikan untuk merayakan kebahagiaan mereka. Para tamu yang hadir ikut berbahagia dan berterima kasih atas perubahan positif yang telah terjadi dalam kehidupan Karyoto. Malam pertama Karyoto dan Aisyah tiba. Mereka kembali ke rumah yang kini dihiasi dengan cahaya lembut dan bunga-bunga. Ruangan itu penuh dengan aroma harum dari bunga-bunga yang disusun dengan indah, menciptakan suasana romantis dan tenang. Karyoto, meskipun pernah hidup dalam kegelapan yang dalam, kini membawa kejujuran dan niat baik dalam hatinya. Ia menghadapi Aisyah dengan mata yang tulus, mencerminkan rasa syukur yang mendalam. Mereka duduk bersama di sudut kamar, cahaya lampu redup menerangi wajah mereka yang penuh kehangatan. "Terima kasih Aisyah," ucap Karyoto dengan suara lembut, merangkul Aisyah erat. "Terima kasih telah menerima aku apa adanya, meskipun aku tahu bahwa aku pernah menjadi beban dan kesalahan besar bagimu." Aisyah tersenyum lembut, mencoba untuk meredakan kekhawatiran yang masih terlihat di wajah Karyoto. "Karyoto, kita semua memiliki masa lalu, dan aku percaya bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan berubah. Aku tidak pernah melihatmu sebagai beban, melainkan sebagai seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, dan kamu telah membuktikannya." Karyoto menundukkan kepalanya, tapi matanya tetap menuju tajam ke Aisyah. "Aku ingin menjadi suami yang baik untukmu Aisyah. Aku tahu aku punya banyak hutang budi padamu, tapi aku berjanji aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku akan berusaha untuk menjadi yang terbaik untukmu." Kita berdua telah melalui perjalanan panjang Karyoto. Pernikahan ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kita. Aku yakin dengan niat baik dan kejujuran kita bisa melewati segala cobaan bersama, jawab Aisyah. Malam itu bukan hanya malam pertama bagi keduanya sebagai suami istri, tapi juga malam terjujur mereka. Mereka berdua saling berbagi cerita, ketakutan, dan harapan. Percakapan itu menciptakan dasar yang kuat untuk kehidupan pernikahan mereka yang baru, diwarnai dengan kejujuran, saling pengertian, dan tekad untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik.